Pemirsa, kotak hitam pesawat turboprop jenis ATR 42500 yang jatuh pada Sabtu lalu belum ditemukan sehingga penyebab kecelakaan belum bisa dipastikan. Namun bagi analis penerbangan sejumlah kejanggalan terjadi sebelum kecelakaan. Apa saja? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Sabtu siang pekan lalu, muncul kabar pesawat turboprop jenis ATR 42500 milik maskapai Indonesia Air Transport (IAT) yang sedang disewa oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk misi pengawasan jatuh di Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat dengan nomor registrasi PKTHT bertolak dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Pesawat membawa total 10 orang yang terdiri dari 7 kru, termasuk pilot, Cap Andi Dahananto, dan 3 penumpang yang merupakan pegawai KKP. Insiden ini terjadi pada kemarin hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 di siang hari, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Awalnya pesawat ini berangkat pada pukul 8 pagi. Selama perjalanan sekitar 1 jam 5 menit, pesawat ini masih bisa berkomunikasi dengan ATC Surabaya. Namun sekitar pukul 11.45 pesawat ini sudah diberikan approach untuk persiapan mendarat di Bandara Makassar. Nah, di dalam proses pendekatan ini, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga Air Traffic Control memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi. ATC selanjutnya menyampaikan ada beberapa instruksi lanjutan. Ini guna mengarahkan pesawat bisa kembali ke trajektori pendaratan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Setelah penyampaian arahan terakhir oleh ATC, komunikasi dengan pesawat terputus atau lost contact. Menindaklanjuti kondisi tersebut, ATC langsung mendeklarasikan fase darurat atau distress phase sesuai dengan ketentuan dan juga protokol keselamatan penerbangan. Airnav Indonesia cabang Makassar area Terminal Service Center segera melakukan koordinasi dengan Rescue Coordination Center Basarnas Pusat serta Kepolisian Resor Maros melalui Kapolsek Bandara untuk bisa mendukung operasi pencarian dan juga pertolongan. Petunjuk pertama keberadaan pesawat didapat dari seorang pendaki, melaporkan menemukan serpihan diduga pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di puncak Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Tim SAR pun menerjunkan sekitar 400 personel ke 4 titik berbeda. Keesokannya pada Minggu pagi, tim SAR gabungan berhasil menemukan sejumlah puing pesawat ATR 42500. Serpihan pertama berupa bagian jendela pesawat, ditemukan pukul 7.46 WITA. Kemudian dilanjutkan penemuan puing berupa bagian badan pesawat berukuran besar dan ekor pesawat di lereng selatan, tepat di bawah puncak Gunung Bulu Saraung. Dan pada pukul 07.46 kami diinfokan dari kru heli bahwa telah terlihat serpihan window pesawat yang kecil. Dan setelah itu pada pukul 07.49 penemuan besar badan pesawat, informasi dicurigai sebagai badan pesawat dan ekor pesawat. Di lereng di bagian selatan, bagian bawah lereng itu kalau dari puncak itu di bagian utaranya. Pada hari Minggu itu juga ditemukan 1 jenazah di jurang sedalam 200 meter. Dan pada Selasa 20 Januari, tim kembali menemukan jenazah korban kedua di lokasi yang sulit dijangkau. Dengan demikian, masih ada 8 korban yang belum ditemukan. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menduga pesawat menabrak gunung karena kondisi cuaca dan awan cumulonimbus yang tebal di area lokasi kecelakaan. Hal ini juga yang menyebabkan alat pemancar sinyal darurat atau Emergency Locator Transmitter (ELT) tidak berfungsi karena mengalami kerusakan fisik saat benturan.
Namun penyebab pasti mengapa pesawat menabrak gunung belum diketahui. Pasalnya, hingga Selasa 20 Januari 2026, status mengenai kotak hitam atau black box pesawat ATR 42500 belum ditemukan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan bahwa tim SAR gabungan masih memprioritaskan evakuasi korban. Sama yang sangat baik dalam upaya untuk melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban kecelakaan pesawat ATR 400 yang digunakan oleh KKP dalam rangka surveillance sebagai bagian dari tugas dari KKP. Saat ini kita fokus untuk melakukan pencarian dan penyelamatan yang nanti akan dikoordinir oleh Basarnas, dan juga kegiatan untuk menemukan bagian-bagian dari pesawat maupun korban-korban itu akan. Meski lokasi puing ekor pesawat, tempat kotak hitam berada, sudah teridentifikasi secara visual dari udara, tim di darat belum berhasil menjangkaunya secara fisik. Sementara itu, Direktur Operasional IAT, Kapten Edwin, dalam keterangan pers di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Minggu, mengatakan bahwa mesin pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport atau IAT sempat mengalami masalah sebelum insiden hilang kontak dan terjatuh di puncak Bulu Saraung. Masalah ini dialami pada Kamis atau 2 hari sebelum pesawat hilang kontak dan kecelakaan. Namun pihak manajemen menegaskan, upaya perbaikan telah dilakukan pada bagian engineering dan pesawat dinyatakan layak terbang. Saat terbang dengan rute Halim menuju Semarang dan Jogja, diketahui pesawat dalam kondisi aman tanpa kendala. Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia sekaligus praktisi dan analis penerbangan Cepi Hakim menyatakan penyebab kecelakaan pesawat ATR 42500 tidak akan terjawab sampai KNKT menyelesaikan investigasinya. Ya, maknanya adalah penjelasan dari pihak KNKT bahwa pesawat dalam keadaan normal. Dalam pengertian tidak ada gangguan apapun di pesawat. Makanya terminologinya adalah dia control into terrain, ya. Nah, harus diketahui bahwa kalau kemudian banyak sekali pertanyaan orang yang cepat ingin tahu penyebabnya, itu tidak akan pernah mendapat jawaban yang tepat sampai KNKT selesai menyelesaikan investigasinya. Namun sejumlah pengamat penerbangan menyoroti beberapa poin krusial dalam kecelakaan pesawat ATR 42500 di Maros ini. Fokus utama mereka bukan hanya pada jatuhnya, tetapi pada kejanggalan sebelum benturan terjadi. Di antaranya, mengapa pesawat keluar dari jalur instrument approach atau prosedur pendaratan yang seharusnya. Diketahui pesawat dilaporkan menyimpang ke arah pegunungan saat seharusnya melakukan pendekatan ke Bandara Sultan Hasanuddin. Apakah penyimpangan ini atas inisiatif pilot, misalnya menghindari cuaca, atau karena adanya kegagalan sistem navigasi yang membuat pilot tidak sadar posisi mereka sudah terlalu dekat dengan Gunung Bulu Saraung? Usia dan perawatan mesin juga menjadi sorotan. Diketahui pesawat ATR 42500 dengan registrasi PKTHT ini adalah buatan tahun 2000 yang berarti berusia 26 tahun. Meskipun usia bukan penyebab langsung jika dirawat dengan baik, DPR dan pengamat mendesak audit menyeluruh terhadap manajemen pemeliharaan maskapai. Mengenai cuaca buruk yang diduga memicu kecelakaan, diyakini itu bukan penyebab tunggal. Alasannya, pada jam yang sama pesawat lain dapat mendarat dengan normal di Bandara Sultan Hasanuddin. Jika cuaca benar-benar ekstrim secara merata, seharusnya ada gangguan pada penerbangan lain juga. Karena itu, ada dugaan kecelakaan terjadi karena kombinasi antara cuaca lokal yang sangat spesifik dan faktor kesalahan manusia atau alat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.